Oke, selamat pagi. Kita seminar nasional pengabdian pada masyarakat tahun 2020. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan hasil pengabdian saya yang berjudul meningkatkan keselamatan dan kebermaknaan pembelajaran PJOK pada masa pandemi COVID 2019. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa selama masa pandemi COVID, maka guru-guru mengalami beberapa perubahan-perubahan dalam pembelajarannya. Yang pertama, yaitu bagaimana guru-guru memberikan pembelajaran PJOK di masa pandemi. Nah, hal ini membuat kami berusaha memberikan pemahaman kepada guru-guru untuk bagaimana kemudian bisa menciptakan keselamatan dan juga kebermaknaan pembelajarannya. Di sisi lain, berdasarkan kebijakan pemerintah terhadap pembelajaran di masa pandemi, beberapa kebijakan pemerintah diantaranya bagaimana kita mengupayakan agar pembelajaran itu tidak serta-merta harus kemudian menyelesaikan kurikulum, tetapi lebih pada bagaimana upaya kita dalam memberikan pembelajaran sesuai dengan kecakapan hidup, kemudian bagaimana penilaiannya tidak berupa skor, tetapi bisa melakukan secara kualitatif. Kemudian pada kesempatan ini juga kami ingin dengan kondisi ini kita berupaya untuk merubah mindset guru, siswa, dan orang tua terhadap pembelajaran yang tidak bisa lagi dilakukan tatap muka, tapi kemudian harus dibarengi dengan, atau dalam kata lain, mau tidak mau harus menggunakan teknologi informasi melalui modus daring. Metode pelaksanaannya yaitu menggunakan seminar modus daring, di mana karena memang kegiatan ini tidak memungkinkan untuk bertatap muka dengan jumlah yang cukup banyak. Kemudian kami melakukannya juga melalui diskusi-diskusi di grup WA, bahkan kemudian ada beberapa yang kemudian melakukan telekonferensi. Nah, kemudian di sisi lain peserta dari pengabdian ini adalah berjumlah 50 orang guru, terdiri dari berbagai daerah yang ada di Bali. Kemudian materi yang diberikan adalah berupa materi keselamatan dan kebermaknaan pembelajaran PJOK yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 5 September 2020. Kemudian pada akhir pertemuan kami melakukan semacam evaluasi menggunakan instrumen kebermanfaatan pelaksanaan pelatihan yang kami kemas dalam Google Form di akhir kegiatan. Dari kegiatan P2M ini adalah yang pertama, bahwa dalam upaya mewujudkan keselamatan pembelajaran, maka diupayakan adanya pendampingan di saat pembelajaran. Nah, pendampingan ini bisa dimanfaatkan dan kita guru bersama dengan orang tua, sehingga pada saat pemberian tugas, kemudian seorang siswa mendapatkan pendampingan dari mungkin yang lebih dewasa, karena pembelajaran PJOK lebih pada bagaimana mengupayakan agar pada saat melakukan gerakan terjadi rasa aman untuk pelaksanaannya. Yang selanjutnya juga memberikan instruksi dan petunjuk yang jelas dari tahap yang lebih mudah ke lebih sulit. Karena ini pembelajaran praktek, maka diupayakan seorang guru di dalam pembelajaran daring di masa pandemi ini mengupayakan untuk memberikan petunjuk yang jelas dari tahap ke tahap, dari yang lebih mudah ke lebih sulit. Sehingga kemudian
siswa bisa memahami dalam upaya mempraktekkannya di rumah. Kemudian menggunakan sarana modifikasi dan juga tidak membahayakan. Jadi sarana-sarana yang digunakan sebaiknya sarana-sarana yang ada di sekitar, kemudian mudah didapat, dan kemudian tidak membahayakan. Kemudian memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, di sisi lain, pada pertemuan selanjutnya, kebermaknaan dalam pembelajaran dapat diperoleh dalam upaya pemberian umpan balik yang konsisten. Jadi, di masa pandemi dengan modus daring ini, maka tugas-tugas yang sudah diberikan diupayakan untuk diberikan umpan balik, sehingga siswa mengetahui di mana kemudian letak kesalahannya, sehingga pada saat itu kemudian terjadi perbaikan-perbaikan dalam proses pembelajarannya. Kemudian kita berusaha mengupayakan kembali kepada tujuan pembelajaran PJOK, di mana lebih menekankan bagaimana siswa memperoleh nilai kebugaran dan juga kesehatan melalui aktivitas fisik. Tidak lagi mengajar atau mempraktekkan teknik-teknik dasar, penguasaan teknik-teknik dasar yang notabene itu lebih kepada konsep kepelatihan. Di sisi lain juga untuk meningkatkan kebermaknaan pembelajaran, itu guru harus bekerja sama dengan orang tua agar terjalin hubungan dan komunikasi untuk mengetahui perkembangan pembelajarannya dengan orang tua. Dan jika memungkinkan, melakukan kunjungan-kunjungan ke rumah, tentunya dengan protokol kesehatan karena ini adalah masa pandemi. Di sisi lain, dari hasil pemberian materi dua kegiatan itu, 2 hari itu, maka kemudian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kuesioner melalui Google Form yang disebarkan, hampir semua guru menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, dan secara khusus para guru menyatakan bahwa kegiatan seperti ini agar rutin dilakukan untuk menambah wawasan guru, dan mereka sangat memetik manfaat dari apa yang telah diberikan. Berdasarkan pengabdian yang kami lakukan dari tanggal 4 dan tanggal 5, pemberian materi terkait dengan keselamatan dan juga kebermaknaan pembelajaran PJOK, secara khusus dapat dinyatakan bahwa memang materi ini sangat bermanfaat untuk mereka, dan secara khusus juga mereka meminta untuk melakukan kegiatan yang sama di setiap waktu. Jadi pengabdian pada masyarakat yang kami lakukan benar-benar memberikan manfaat kepada mereka, dan setelah kegiatan pengabdian yang dilakukan tersebut, banyak teman-teman guru melakukan komunikasi diskusi melalui melalui WA group untuk menanyakan terkait hal-hal yang dilakukan dalam pembelajaran PJOK. Dan kami berharap dari sisi kami, akademisi di Undiksa, berharap teman-teman guru terus menjalin hubungan kepada kita untuk meningkatkan bagaimana pembelajaran terutama PJOK dapat berjalan dengan baik, dan kemudian siswa memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya terhadap pembelajaran tersebut. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga